Bayangkan, seorang pemain timnas Irak berdarah Denmark, berpengalaman di Eropa dan Thailand, tiba di Bandung, bukan lewat konferensi pers mewah, melainkan sambutan penuh budaya di jantung kota Asia Afrika. Nama Frans Putros mungkin belum akrab di telinga sebagian bobotoh. Tapi di balik senyumnya yang kalem, tersembunyi sejarah panjang pertempuran di lapangan hijau. Dari laga internasional melawan Korea Selatan hingga jadi tembok kokoh Port FC di Liga Thailand. Kini, Putros mengenakan biru kebanggaan Pangeran Biru, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membawa harapan baru. Siapa sebenarnya Frans Putros? Apa yang membuat Persib berani menyambutnya dengan karangan bunga megah? Apa yang ia bawa untuk misi mempertahankan trofi ketiga berturut-turut? Kisah ini bukan hanya tentang rekrutan baru. Ini tentang bagaimana seorang pemain asing bisa menyatu dengan semangat kota, menjawab ekspektasi supporter, dan menuliskan babak baru dalam sejarah klub legendaris Indonesia. Inilah kisah Frans Putros dan ambisi besar Persib Bandung. Matahari belum terbit sepenuhnya di langit Bangkok ketika suara deru pesawat membelah keheningan pagi di Bandara Internasional Suvarnabhumi. Waktu menunjukkan pukul 5.40 saat pintu pesawat Qatar Airways dari Copenhagen terbuka dan dari dalamnya melangkah seorang pria jangkung dengan tas ransel berlogo tim nasional Irak. Namanya Frans Diah-Georges Hadet Putros atau yang lebih dikenal publik sebagai Frans Putros, pemain anyar Persib Bandung yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya oleh ribuan pasang mata bobotoh, para pendukung setia klub biru kebanggaan Jawa Barat itu. Kedatangan Putros bukan sekedar kedatangan seorang pemain asing biasa. Ini adalah simbol dimulainya lembaran baru Persib Bandung di musim kompetisi yang penuh tekanan, menyusul keberhasilan mereka meraih 2 gelar juara berturut-turut dalam 2 musim terakhir. Semua sorotan media, ekspektasi manajemen, dan harapan dari tribun penonton kini bertumpu pada pundak bek tengah berpaspor Irak yang telah malang melintang di Liga Denmark dan Liga Thailand tersebut. Begitu menjejakkan kaki di terminal kedatangan, senyum lebar terpancar dari wajah Putros. "Saya senang bisa bergabung dengan Persib dan menantikan untuk segera berlatih bersama," ucapnya singkat kepada wartawan Indonesia yang telah menunggunya di bandara. Sorotan kamera segera merekam setiap gerakan dan ekspresi pria kelahiran Aarhus, Denmark itu. Dalam balutan jaket hitam dan celana jogger, ia tampak santai, tapi jelas ada kilatan semangat di matanya. Pihak manajemen Persib melalui tim official yang lebih dahulu berada di Thailand untuk mendampingi skuad dalam pemusatan latihan pramusim, segera menyambut Putros dan mengarahkannya menuju kendaraan yang akan membawanya ke hotel tempat seluruh pemain menginap. Perjalanan ini sekaligus menjadi awal dari petualangan Putros bersama tim berjuluk Pangeran Biru. Di dalam mobil, Putros tampak sibuk mengecek ponselnya. Sesekali ia tersenyum, tampaknya membalas pesan-pesan selamat dari rekan setim maupun keluarganya. Salah satu dari pesan itu datang dari pelatih kepala Persib yang mengatakan, "Selamat datang, Frans. Kami tunggu kontribusimu di lini pertahanan." Bagi Putros, pesan itu bukan sekedar sapaan. Itu adalah undangan untuk segera mengambil peran penting dalam sistem taktik yang telah disiapkan demi mempertahankan gelar juara musim ini. Putros sendiri bukan sosok asing di Asia Tenggara. Pengalamannya selama beberapa musim terakhir di Liga Thailand bersama Port FC telah membekalinya dengan pemahaman mendalam tentang karakter sepak bola di kawasan ini. Cepat, keras, dan penuh semangat. Justru itu yang membuat Persib tertarik memboyongnya. Kualitas bertahan yang solid, visi permainan yang matang, dan kepemimpinan di lapangan yang sudah terasah. Sesampainya di hotel, Putros langsung bertemu dengan pelatih fisik dan staf medis Persib. Mereka melakukan tes kebugaran singkat dan memastikan kondisi sang pemain tetap prima setelah perjalanan jauh dari Eropa. Hasil awal cukup melegakan. Putros dinyatakan fit dan siap menjalani sesi latihan penuh mulai esok hari. Sementara itu, skuad Persib tengah menjalani sesi latihan ringan di lapangan latihan di kawasan Buriram. Kabar kedatangan Putros segera tersebar cepat di antara para pemain. Reaksi mereka antusias dan penuh harap. "Kami butuh sosok seperti dia di belakang. Dengan 2 gelar juara berturut, kami harus menjaga konsistensi dan butuh pemain berpengalaman seperti Putros," ujar salah satu pemain senior. Kehadiran pemain berdarah Irak Denmark ini tidak hanya berdampak secara teknis, tapi juga menciptakan atmosfer positif di ruang ganti. Putros dikenal sebagai pemain yang rendah hati dan cepat akrab dengan siapa saja. Karakter ini sangat penting di tim yang penuh dengan pemain muda dan talenta lokal yang haus pengalaman.
Di sisi lain, kedatangan Putros juga menjadi magnet besar bagi para pendukung Persib. Di media sosial, tagar Putros datang menjadi trending di Bandung dan sekitarnya. Foto dirinya yang berjalan di bandara disambut ribuan komentar penuh harapan. "Semoga kamu jadi tembok kokoh buat Persib tahun ini, Franz," tulis seorang bobotoh di Instagram resmi klub. Suasana euforia ini menjadi bukti betapa besar harapan yang ditumpukan padanya. Namun Putros sadar bahwa euforia hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya akan datang ketika ia benar-benar merumput bersama Persib, menghadapi tim-tim tangguh seperti Persija, Borneo FC, dan Bali United. Ia juga tahu menjadi bagian dari klub sebesar Persib berarti harus siap dengan tekanan dan ekspektasi tinggi, baik dari manajemen, pelatih, hingga para bobotoh. Menjelang malam, setelah menjalani pemulihan ringan, Putros menyempatkan diri melakukan video call dengan keluarganya di Denmark. Ia bercerita tentang penyambutan hangat di Thailand, sambil memperlihatkan suasana hotel dan seragam latihan Persib yang baru diterimanya. Di balik layar ponsel, senyum ibunya menandakan dukungan penuh atas langkah barunya di Indonesia. Hari pertama di Thailand ditutup dengan makan malam bersama tim. Di meja makan, Putros duduk berdampingan dengan beberapa pemain asing lainnya. Percakapan hangat, tawa kecil, dan pertukaran cerita menandai awal dari kebersamaan yang kelak akan menentukan masa depan Persib musim ini. Tak ada keraguan bahwa kedatangan Franz Putros ke Thailand bukan sekedar rutinitas pemusatan latihan biasa. Ini adalah titik awal dari sebuah harapan besar, mempertahankan kejayaan Persib, membangun pertahanan yang tak tergoyahkan, dan membawa kebanggaan bagi Bandung. Dan pagi itu, di bawah langit Bangkok yang perlahan cerah, semua harapan itu mulai bergerak dari langkah kaki Franz Putros di pintu kedatangan. Tak banyak pemain sepak bola di Indonesia yang memiliki latar belakang seunik Franz Putros. Ia bukan hanya seorang bek tangguh, melainkan representasi dari perjalanan lintas benua, lintas budaya, dan lintas identitas. Lahir di Aarhus, Denmark pada 14 Juli 1993, Putros tumbuh di tengah keberagaman. Ayahnya berasal dari Irak, sementara ibunya berdarah Denmark. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam dua dunia, Eropa dan Timur Tengah, yang membentuk jiwanya menjadi tangguh, terbuka, dan penuh tekad. Aarhus, kota pelabuhan di pesisir timur Denmark, menjadi saksi awal mula perjalanan karir Putros. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam mengolah bola. Pelatih di akademi lokal AGF Aarhus sempat mengingat betapa seriusnya Putros saat latihan, bahkan di usia 8 tahun. Dia bukan anak yang hanya bermain bola karena senang. Dia punya hasrat kompetitif dan disiplin yang jarang dimiliki anak-anak seusianya, ujar pelatih tersebut dalam sebuah wawancara media Denmark beberapa tahun silam. Putros bergabung dengan tim junior AGF dan perlahan menapaki jenjang usia muda. Posisi utamanya sejak awal adalah bek tengah, tetapi ia juga piawai bermain sebagai bek kanan. Keunggulan fisiknya, tinggi, kuat dalam duel udara, dan kecepatan membaca pergerakan lawan, membuatnya cepat menonjol. Di usia 18 tahun, ia promosi ke tim utama AGF, menjadikan debut profesionalnya sebagai tonggak penting dalam perjalanan yang akan membawanya ke banyak negara. Namun, jalan yang ia tempuh tidak selalu mulus. Setelah AGF, Putros sempat bermain untuk Silkeborg IF dan Hobro IK di kasta tertinggi Liga Denmark. Di sana ia harus bersaing ketat dengan pemain-pemain Eropa lainnya, menghadapi jadwal yang padat dan bertahan dalam tekanan tinggi dari para pelatih dan supporter. Di tengah semua itu, satu hal yang membuatnya istimewa adalah kemampuan adaptasi yang cepat baik dari sisi teknis maupun sosial. Ia tidak pernah terlihat canggung dalam lingkungan baru. Bahkan ia belajar bahasa dengan cepat dan tak pernah menolak tugas taktis dari pelatih. Di balik lapangan hijau, Putros juga dikenal sebagai pribadi yang sangat menghormati latar belakang Iraknya. Meski lahir dan besar di Denmark, ia tak pernah melepaskan identitas sebagai bagian dari diaspora Timur Tengah. Ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang tanah leluhurnya, konflik dan perjuangan Irak, serta nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi dalam budaya Arab. Maka, ketika tim nasional Irak memanggilnya pada 2018, ia menjawab dengan bangga dan tanpa ragu. Debut internasional Putros menjadi babak baru dalam hidupnya. Ia tampil di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia bersama Irak, bersaing dengan pemain-pemain keturunan lainnya di skuad. Di lapangan,
ia menjadi bek yang solid dan dapat diandalkan. Di luar lapangan, ia menjadi jembatan budaya antara Eropa dan Timur Tengah, menginspirasi banyak anak muda keturunan Arab di luar negeri bahwa mereka bisa mencapai panggung internasional tanpa harus menghilangkan jati diri. Namun, keputusan untuk meninggalkan Eropa dan berlabuh di Asia Tenggara bukanlah hal yang mudah. Pada tahun 2021, Putros menandatangani kontrak dengan Port FC, klub asal Thailand. Banyak yang menganggap langkah itu sebagai keputusan mengejutkan. Tapi bagi Putros, ini adalah bentuk tantangan baru. Ia ingin merasakan atmosfer sepak bola yang berbeda, lebih hangat, lebih emosional, dan lebih penuh tekanan publik. Dan ia benar, Liga Thailand menawarkan hal itu semuanya. Selama membela Port FC, Putros menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Ia mencatatkan 93 penampilan, mencetak 5 gol dan 7 assist, angka yang sangat baik untuk ukuran seorang bek. Selain itu, ia menjadi panutan bagi pemain muda lokal dan juga ikon klub untuk sektor pertahanan. Rekan setimnya sering menyebut bahwa Putros adalah pemain yang bicara sedikit, tapi kerja kerasnya berbicara banyak. Kematangan Putros di Thailand inilah yang membuat Persib Bandung tertarik. Klub legendaris asal Jawa Barat ini melihatnya bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin baru di lapangan. Dengan pengalaman internasional dan konsistensinya selama lebih dari 1 dekade bermain profesional, Putros dinilai bisa membawa stabilitas di lini belakang dan menjadi figur penting dalam misi mempertahankan gelar juara musim ini. Dari sudut pandang pribadi, keputusan bergabung ke Persib juga bukan sekedar pindah klub. Bagi Putros, ini adalah kesempatan untuk merasakan kultur sepak bola Indonesia yang dikenal penuh gairah dan supporter yang sangat loyal. Ia juga tertarik dengan cara klub memperkenalkannya secara simbolis melalui karangan bunga di Jalan Asia Afrika. Bukan cara umum memperkenalkan pemain asing, namun justru sangat bermakna. Saya merasa disambut, dan itu penting. Saya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar tim sepak bola, ujar Putros dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Persib. Baginya, Persib adalah kombinasi perfect antara prestasi, tradisi, dan energi luar biasa dari para pendukungnya, bobotoh. Kini, jejak langkah Putros telah membawanya dari lapangan rumput di Aarhus hingga panasnya Stadion Asia Tenggara. Dari atmosfer dingin Liga Denmark hingga trik panas matahari pemusatan latihan di Thailand. Ia membawa semua pengalaman itu dalam satu tujuan, yaitu memperkuat lini pertahanan Persib dan mengukir sejarah baru bersama klub biru tersebut. Perjalanan dari Aarhus ke Bandung bukan sekedar perpindahan geografis. Itu adalah cerita tentang tekad, pencarian identitas, dan keyakinan akan satu hal, bahwa setiap lapangan di dunia adalah rumah, selama ia tetap menjaga semangat juang dan kecintaan pada permainan yang membesarkannya. Di balik sosok Frans Putros yang tenang dan pendiam di luar lapangan, tersimpan segudang pengalaman internasional yang membentuk mentalitas dan ketangguhannya sebagai pemain profesional. Bergabung bersama timnas Irak bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan sebuah panggilan sejarah. Putros, yang lahir dan besar di Eropa, tidak melupakan akar keturunannya. Ketika tawaran dari Asosiasi Sepak Bola Irak datang di tahun 2018, ia tidak butuh waktu lama untuk berkata, "Ya, saya siap." Perjalanan menuju timnas Irak bukan hal yang sederhana. Meski memiliki darah Irak, ia sebelumnya tercatat sebagai pemain timnas Denmark U20 dan sempat tampil di beberapa laga junior. Namun, kedekatannya dengan budaya dan identitas Irak membuat keputusannya beralih ke timnas Irak menjadi sesuatu yang alami. Ada rasa tanggung jawab yang ia rasakan untuk mewakili tanah leluhur, sebuah ikatan emosional yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan statistik dan karir. Debutnya bersama Irak datang dalam laga persahabatan melawan Arab Saudi. Di pertandingan itu, ia langsung menunjukkan kapasitasnya, tenang, tegas, dan selalu tepat membaca pergerakan lawan. Penampilan solidnya mendapat pujian dari media Irak dan pelatih saat itu. Sejak itu, ia mulai menjadi langganan skuad utama dalam berbagai ajang internasional, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Bermain bersama timnas Irak memberinya pengalaman yang benar-benar berbeda. Ia harus beradaptasi dengan pola permainan khas Timur Tengah yang keras, agresif, namun sangat dinamis. Ia juga belajar banyak dari pemain lokal Irak,
termasuk cara menghadapi tekanan supporter fanatik yang luar biasa besar. Di negara yang menjadikan sepak bola sebagai simbol nasionalisme, setiap kesalahan di lapangan bisa menjadi topik hangat di media dan media sosial. Tapi Putros tahan terhadap semua itu. Mentalnya, yang sudah terbentuk di Eropa dan diperkuat oleh atmosfer Asia Tenggara, membuatnya selalu tenang menghadapi berbagai situasi. Ia juga menunjukkan fleksibilitas taktik yang sangat dibutuhkan oleh pelatih. Kadang ia dimainkan sebagai bek kanan dalam formasi 4 bek, kadang ia jadi bek tengah dalam skema 3 bek. Dimanapun ia ditempatkan, Putros bermain penuh konsentrasi. Kemampuan mengatur lini belakang, memberi komando ke rekan-rekan setim, serta kecepatannya dalam recovery menjadi aset penting bagi Irak. Salah satu momen paling dikenang adalah ketika Putros membantu Irak menahan imbang Korea Selatan dalam babak kualifikasi. Meski tak mencetak gol, kontribusinya di lini belakang luar biasa. Ia memutuskan serangan Son Heung-min beberapa kali dan melakukan blok penting yang membuatnya disebut-sebut sebagai tembok hijau oleh media Irak. Pengalaman ini sangat berharga bagi karirnya. Ia belajar mengendalikan emosi di stadion yang penuh tekanan, bermain di kondisi cuaca ekstrim, serta menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Semua itu menjadikannya bek dengan mental baja dan kedewasaan taktik yang matang. Dan ketika ia bergabung ke Persib, bekal itu yang ia bawa. Keputusan Franz untuk bergabung dengan klub Indonesia di saat ia masih aktif sebagai pemain timnas Irak tentu bukan keputusan biasa. Biasanya, pemain yang masih memiliki peluang tampil di kancah internasional akan memilih liga-liga yang lebih kompetitif di Eropa atau Timur Tengah. Namun bagi Putros, keputusannya adalah langkah strategis untuk keluar dari zona nyaman, sekaligus tantangan baru untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin di tim besar di luar zona tradisional. Kehadiran Putros juga disambut baik oleh Federasi Sepak Bola Irak. Mereka menganggap Putros sebagai duta sepak bola Irak yang membawa nilai positif ke luar negeri. Bahkan, beberapa media Irak sempat menyoroti transfernya ke Persib dan menganggap klub asal Bandung itu sebagai salah satu tim paling menarik di Asia Tenggara. Mereka melihat potensi besar kolaborasi antara pemain diaspora dan klub dengan sejarah kuat seperti Persib. Dan tentu saja, kiprahnya di timnas Irak membuat ekspektasi terhadap Putros di Persib meningkat pesat. Manajemen Persib melihatnya sebagai pemimpin di lapangan, seseorang yang bisa membimbing pemain-pemain muda dan menjadi panutan. Tidak hanya karena jam terbang, tapi juga karena integritas dan profesionalismenya. Kini, setiap kali Putros mengenakan seragam latihan Persib, semangat juang dari laga-laga internasional itu mengalir dalam darahnya. Ia tidak sekedar ingin tampil, tapi ingin memberikan kontribusi nyata. Ia datang bukan hanya sebagai pemain asing, tapi sebagai simbol keseriusan Persib untuk membangun skuad bertabur pengalaman internasional. Jika ada satu pengalaman yang menjadi jembatan antara karir Eropa Franz Putros dan keputusannya bergabung dengan Persib Bandung, maka jawabannya adalah kiprahnya di Thailand dengan Port FC. Selama lebih dari 2 musim di Liga Thailand, Putros bukan hanya menjadi pemain penting bagi timnya, tapi juga menjadi salah satu bek tengah terbaik di liga tersebut. Bergabung dengan Port FC pada tahun 2021, Putros langsung mendapat kepercayaan dari pelatih kepala saat itu, Alexandri Gama. Klub yang berbasis di Bangkok ini dikenal sebagai salah satu kontestan Liga Thailand yang punya ambisi tinggi dan fanbase besar. Dan Putros tidak mengecewakan. Di musim pertamanya, ia tampil konsisten dalam 31 pertandingan, menyumbang 2 gol dan membawa Port FC finish di posisi 4 besar. Gaya permainan Putros sangat cocok dengan karakter Liga Thailand yang cepat dan mengandalkan serangan balik. Keunggulan fisiknya, kemampuan membaca arah bola, dan keakuratan dalam distribusi bola membuatnya selalu jadi pilihan utama. Ia jarang absen, jarang cedera, dan hampir tak pernah mengalami penurunan performa drastis sepanjang musim. Statistik akhir Putros di Port FC sangat mengesankan. 93 pertandingan, 5 gol, 7 assist. Untuk seorang bek tengah, angka ini mencerminkan keterlibatan yang tinggi dalam membangun serangan dari belakang. Tidak jarang, ia menjadi pemicu serangan balik cepat lewat long pass akurat ke sisi sayap. Bahkan dalam beberapa pertandingan, ia menjadi eksekutor bola mati. Namun angka statistik hanyalah sebagian dari kisah sukses Putros di Thailand. Yang membuatnya begitu dihormati adalah etos kerjanya yang tak kenal lelah. Dalam sesi latihan, ia selalu datang lebih awal dan meninggalkan lapangan paling akhir. Dalam laga tandawan, ia menjadi sosok pemimpin diam-diam yang menjaga moral tim tetap tinggi. Dan di ruang ganti ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan siap membantu siapapun, termasuk pemain lokal Irak. Para fans Port FC bahkan membuat spanduk khusus bertuliskan Captain Without Armband untuk menggambarkan betapa besar pengaruhnya. Ia bukan kapten resmi, namun semua pemain menghormatinya layaknya pemimpin sejati. Beberapa rekan setim menyebut bahwa Putros adalah pemain profesional ideal, fokus, tidak banyak bicara, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Prestasinya di Liga Thailand juga membuatnya dilirik oleh klub-klub lain.
Namun ketika tawaran dari Persib datang, Putros memilih menunggu dan mempertimbangkannya secara serius. Ia mencari tahu lebih dalam tentang kultur sepak bola Indonesia, sejarah Persib, dan kekuatan fanbase-nya. Begitu yakin dengan proyek jangka panjang klub, ia pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dalam banyak interview, Putros menegaskan bahwa pengalamannya di Port FC adalah titik balik yang membentuk kedewasaan sepak bolanya. "Saya tumbuh sebagai pemain di Demrat, tapi saya menjadi pemimpin di Thailand," ucapnya suatu kali. Kalimat itu merangkum segalanya. Kini, dengan pengalaman 93 pertandingan di Thailand dan belasan laga internasional, Putros siap membawa semua pelajaran itu ke Bandung. Ia tahu betapa fanatiknya supporter Persib, betapa besar ekspektasi dari klub, dan betapa tingginya standar permainan di Liga 1. Tapi ia tidak gentar, justru itu yang membuatnya tertantang. Dan jika sejarah membuktikan sesuatu, maka Putros bukan pemain yang datang hanya untuk tumpang lewat. Ia datang untuk menetap, memimpin, dan mungkin menjadi legenda baru di lini belakang Pangeran Biru. Semenjak diumumkan sebagai pemain anyar Persib Bandung, nama Frans Putros langsung jadi buah bibir di kalangan bobotoh. Di warung kopi, lini masa media sosial, hingga grup WhatsApp komunitas supporter, pembicaraan tentang sang bek Irak Denmark ini terus mengalir. Bobotoh, yang dikenal sangat ekspresif dalam menyambut pemain baru, langsung memberi respons yang unik dan berwarna. Beberapa hari setelah pengumuman resmi dari klub, mural wajah Putros muncul di dinding gang sempit kawasan Dago. Lukisan itu menampilkan Putros mengenakan jersey Persib, berdiri gagah di depan latar stadion GBLA dengan tulisan, "Hatur nuhun parantos datang Putros." Mural ini viral di media sosial dan menjadi simbol awal ikatan antara pemain dan pendukung. Tak hanya itu, salah satu komunitas kreatif bobotoh, Viking Kreatif, langsung membuat ilustrasi digital Putros lengkap dengan statistik karirnya dan diposting di Instagram. Komentar-komentar bermunculan. "Tembok Irak siap jaga benteng GBLA. Lawan lewat mana coba?" Hingga Kuipers X Putros sama dengan beton anti peluru. Namun, sambutan itu tak serta-merta datang tanpa ekspektasi. Bobotoh dikenal sebagai supporter yang setia, tapi juga kritis. Mereka terbiasa melihat pemain asing silih berganti datang dan pergi. Maka, untuk Putros, mereka menaruh harapan besar namun dengan syarat utama, tampil maksimal dan loyal pada lambang di dada. Salah satu pentolan Viking, Mang Asep, dalam wawancara dengan media lokal mengatakan, "Kami udah lihat rekam jejaknya, bukan pemain kaleng-kaleng. Tapi, kami juga ingin lihat kerja kerasnya di lapangan. Kalau berani pasang badan untuk tim, pasti kami jaga sampai akhir." Reaksi juga datang dari tokoh publik yang merupakan penggemar Persib. Aktor muda asal Bandung yang aktif di Twitter menuliskan, "Putros, selamat datang. Bawa kami juara lagi dan kamu bakal kami anggap keluarga." Cuitannya disukai puluhan ribu orang, memperlihatkan betapa kuatnya aura antusiasme atas kedatangan pemain ini. Tak sedikit pula bobotoh diaspora, para pendukung Persib yang tinggal di luar negeri, yang menyambut baik transfer ini. Mereka bangga karena Persib berhasil merekrut pemain dengan pengalaman Eropa dan timnas. Bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal positioning brand klub. Sekarang, dunia tahu Persib bukan klub ecek-ecek. Tulis salah satu bobotoh asal Belanda di kolom komentar Instagram resmi klub. Sementara itu, akun YouTube fanbase bobotoh seperti Maung Review, Sabilulungan Channel, dan Pangeran Biru Update berlomba-lomba membahas gaya main Putros. Mereka membedah statistik, rekaman pertandingan saat membela Port FC, hingga potensi kolaborasi dengan Kuipers. Beberapa konten bahkan trending di kategori olahraga. Putros sendiri mengaku terharu dengan sambutan hangat ini. Dalam wawancara di sela-sela latihan, ia berkata, "Saya tidak menyangka sambutan akan sehangat ini. Saya belum bermain 1 menit pun, tapi sudah merasa seperti bagian dari keluarga besar." Rasa kekeluargaan inilah yang menjadi bahan bakar bagi pemain seperti Putros. Ia mulai merasakan bahwa bermain di Persib bukan hanya soal kontrak, tapi juga tentang membela martabat tim yang dicintai jutaan orang. Maka dalam setiap langkah latihan, ia berusaha tampil maksimal, karena tahu ribuan mata bobotoh menaruh harapan padanya. Sebagai bentuk balasan, ia mengunggah foto latihan perdananya bersama rekan tim dengan caption sederhana namun penuh makna.
Pangeran Biru bukan sekedar nama, ini tanggung jawab. Kehadiran Frans Putros di Persib Bandung bukan sekedar bagian dari dinamika bursa transfer. Di balik kontrak dan angka statistik, tersimpan narasi yang jauh lebih dalam tentang proses, nilai, identitas, dan mimpi jangka panjang. Dari karangan bunga di Jalan Asia Afrika hingga sesi latihan intensif di pemusatan latihan Thailand, perjalanan Putros menggambarkan bagaimana seorang pemain asing bisa menjadi bagian dari denyut nadi sebuah klub besar. Putros membawa lebih dari sekedar pengalaman bermain di Liga Thailand atau caps di timnas Irak. Ia membawa disiplin Eropa, mentalitas kompetitif Asia, dan kerendahan hati seorang pembelajar sejati. Dalam dirinya terkumpul kekuatan yang dibutuhkan Persib untuk melangkah lebih jauh, bukan hanya meraih gelar ketiga berturut-turut, tetapi juga membangun fondasi menuju era kejayaan baru. Reaksi bobotoh memperlihatkan bahwa kehadiran Putros disambut dengan antusiasme sekaligus harapan tinggi. Ia langsung menjadi topik utama di berbagai kanal digital, simbolisasi gairah yang menyala-nyala dari basis supporter terbesar di Indonesia. Tapi lebih dari itu, ia juga menjadi bukti bahwa keterhubungan antara pemain dan fans tidak melulu dibangun lewat gol, tetapi lewat dedikasi, kerja keras, dan rasa hormat terhadap lambang klub. Di ruang ganti, Putros telah membuktikan dirinya bukan sekedar tambahan skuad. Ia adalah pemimpin tanpa selempang ban kapten. Ia membimbing pemain muda, menjaga kedisiplinan taktik, dan menghadirkan aura profesional yang positif. Di lapangan, ketenangannya dalam mengorganisir pertahanan, akurasi umpannya, dan kemampuan duel udara menambah dimensi baru bagi lini belakang Persib. Secara taktis, Putros bukan hanya solusi pertahanan. Ia membuka opsi fleksibilitas formasi, memungkinkan pelatih untuk beralih strategi dengan percaya diri. Ia memperkaya pola build-up, memperkuat transisi, dan menawarkan kontrol dalam tekanan. Hal-hal yang akan sangat krusial di pertandingan besar, termasuk saat menghadapi rival abadi seperti Persija Jakarta. Dalam jangka panjang, Putros bisa menjadi salah satu pemain asing terbaik yang pernah mengenakan seragam Maung Bandung. Ia memiliki potensi menjadi ikon, bukan karena popularitas, tetapi karena konsistensi. Ia datang bukan untuk menjadi bintang instan, tetapi untuk menjadi bagian dari proyek berkelanjutan yang membawa Persib ke panggung yang lebih besar. Kisah Frans Putros dan Persib adalah kisah tentang tekad, identitas, dan integritas. Dan bagi para bobotoh yang telah jatuh hati pada warna biru, sosok Putros kini bukan lagi orang luar. Ia adalah bagian dari Bandung, bagian dari Persib, dan mungkin suatu hari nanti bagian dari sejarah.